Pak Tom tuh bisa fokus ke dalam sebuah laporan keuangan yang panjang itu hal apa sih yang menarik ketika penelusurannya tuh, nih kayaknya ada sesuatu nih gitu. Iya. Perlu kita identifikasi harga pasarnya 1.000, kita bisa beli 1.500. Oh, sampai sejauh itu? Iya, makanya saya akuntan. bilang seorang akuntan tuh harus namanya punya ilmu mini audit. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini Binara TV Podcast di bawah naungan Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima, kita mendatangi praktisi profesi di bidang akuntansi. Beliau adalah Bapak Tommy Setio Wijanarko. Pak Tommy, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, kita kenalin dulu Pak Tommy. Beliau sudah bekerja sejak 2010, beliau mulai bekerja sebagai Accurate Specialist di PT Cipta Piranti Sejahtera. Kemudian pada tahun 2012 hingga 2014, beliau melanjutkan karirnya di PT Schlumberger Indonesia sebagai Account Receivable and Tax. Namun, di tahun 2020, beliau berpindah ke instansi BUMN dan sekarang ini beliau bekerja di PT Fuchs Indonesia Jababeka Cikarang. Halo Pak Tom, apa kabar? Baik Pak. Gimana dalam situasi PPKM sekarang ini? Ada kendala nggak pada saat berkantor, saat di FUCAS sekarang? Gimana? Pastinya untuk saat ini dengan situasi PPKM seperti ini, semua aktivitas kita banyak mengalami penurunan ya, kaitan dengan karyawan, proses produksi. Karena kan di tempat kami khususnya di PT Fuchs itu bergerak dalam bidang manufacturing, produksi oli, otomatis proses produksinya mengalami penurunan karena aktivitas yang dibatasi. Kaitan masalah karyawan, jam kerja dikurangi, produksi juga ya betul, dan suplai dari raw material untuk ke pabrik pun juga mengalami hambatan. Seperti itu sih. Oke, Pak Tom, ini kan yang aku baca dari CV Pak Tom ya. Sekarang sudah lebih dari 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun dan sudah ada 5 perusahaan entitas, yang betul. Pak Tom dalami dan kemudian ada beberapa persoalan sudah diatasi. Betul. Untuk itu kita bisa, teman-teman bisa dapat sharingnya. Nah, bisa kami simpulkan bahwa dari 12 tahun kerja dan di berbagai 5 perusahaan tadi, Pak Tom sudah banyak mendapatkan beragam instruksi kerja kan? Betul. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Pak Tom tuh memahami bahwa akuntansi ini menarik loh, sehingga Pak Tom tuh benar-benar suka banget di bidang akuntansi gitu. Jadi, hal menarik. Oke, coba saya jawab ya Pak ya. Oke, siap. Akuntansi menurut saya menarik karena akuntansi itu ada ilmu pasti. Di akuntansi itu 1 tambah 1 nggak akan jadi lebih dari 2, pasti 2. Sama. Jadi ilmunya itu ilmu yang tidak dikarang-karang, datanya ada, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu sih dasar kenapa menurut saya bahwa ilmu akuntansi itu ilmu yang menyenangkan karena fakta, kita bicara fakta datanya, itu sih. Padahal di pendidikan hari ini kan kadang-kadang akuntansi justru malah masuk di IPS ya. Iya. Nah itu saya juga agak itu ya, cuman ya memang kurikulum seperti itu ya. Jadi secara nature akuntansi itu masuk ke ranah IPS. Cuman IPS-nya tuh lebih ke perhitungan sih, benar-benar valid datanya. Kan saya juga IPS nih Pak Tom. Dulu juga belajar akuntansi dan ada pekerjaan laporan keuangan yang betul-betul harus kita tahu kan. Nah itu dulu sama sekarang tuh ada hal yang beda nggak, atau memang ilmu pastinya ya udah itu aja, kita harus bikin laporan keuangan mulainya dari A, B, C, D, E gitu. Sebenarnya tidak ada perubahan Pak. Secara laporan keuangan situ sudah menjadi pedoman seorang akuntan untuk membuat laporan keuangan. Tools yang berbeda. Jadi dulu polanya kita memakai dengan manual, kertas kerja yang besar, yang panjang, yang kita harus kerjakan satu persatu. Oh, bikin tabel gitu ya? Ya, ketika salah itu kita masih urut dari awal tuh. Nah itu dan berevolusi lah ya kan. Setelah pasti pembelajaran ilmu itu kan melalui evolusi ya, dari proses manual dan sekarang sudah menggunakan sistem mempermudah. Nah cuman di satu sisi itu bisa menjadi 2 hal yang bertolak belakang. Di satu sisi sistem itu mempermudah, tapi di satu sisi sistem itu dalam tanda kutip dengan ilmu yang masih minim akan membuat menjadi sebuah kekurangan buat seorang akuntan. Karena apa? Ketika dia melakukan proses komputerisasi, ilmu yang dia dapat terdowngrade sih.
Oh, oke. Harusnya dia tahu nih, oh gue salah di sini ya, saya salah di sini nih, flow-nya ada di sini salah nih. Oke. Tapi ketika dengan computerized algorithm kan enter ya Pak ya, hanya enter save, dan dia nggak akan tahu tuh prosesnya tuh untuk jadi end laporan tuh ada di mana sih salahnya. Nah itu sih, itu agak bertolak belakang di situ sih. Makanya ketika saya coba evaluasi, karena saya kan berada dalam posisi dua hal yang sama tuh. Dari proses manual yang belum terlalu booming dengan sistem, sehingga prosesnya sekarang akuntan itu menjadi sebuah sistem. Nah itu saya mengalami dua-duanya, jadi saya tahu nih kacamata saya, oh ketika kita masih manual, secara akuntan kita pintar, secara akuntan loh ya. Cuman ketika ke sistem mempermudah ya, cuman ada dua hal yang menjadi perlu kita garis bawahi ya. Karena ketika dia mempermudah, ada satu hal yang dihilangkan, yaitu apa? Kemampuan seorang akuntan tuh menjadi terdowngrade. Oh, ya. Yang harusnya dia terbiasa dengan manual gitu ya, terus kemudian dia harus mau nggak mau beradaptasi ke wilayah digital. Nah, pada tahun 2010 ketika mulai bekerja ya Pak Tom ya, itu pertama kali apakah mengalami adaptasi seperti itu juga ketika pertama kali kerja tahun 2010 itu? Kira-kira? Mungkin saya bisa jelaskan latar belakang dulu kali ya, saya bekerja gitu. Dulu waktu 2010 tuh saya sebenarnya masih kuliah Pak. Saya masih kuliah, lantas di kampus saya itu ada kerjasama dengan pihak salah satu developer sistem accounting. Sebut saja Cipta Piranti Sejahtera dengan produknya Accurate. Nah, dia itu sebuah sistem yang difokuskan untuk small medium enterprise atau sistem yang memang fokuskan pada lini bisnis yang menengah ke bawah, untuk bukan sistem yang ERP yang sudah integrasi kemana-mana sistemnya. Nah, kami dari mahasiswa YAI itu dulu di training Pak untuk sistemnya itu, di training sehingga kami paham akuntansi secara manual sampai dengan akuntansi sistem informasi ya. Oh ternyata di sekarang tuh akuntansi itu udah pakai sistem ya, gitu. Kurang lebih saya sekitar 2 minggu saya di training dari kampus. Akhirnya saya dapat nilai yang baik, dirasa saya dapat nilai A. Dan berangkat dari situ saya coba untuk melamar di perusahaan itu. Kebetulan kan ada kerjasama ya. Dan kebetulan saya bisa gitu. Saya coba untuk menjadi seorang accurate spesialis, yaitu di mana bidang itu adalah bidang trainer ke customer terkait dengan alur kerja atau alur sistem dari accurate software itu. Saya coba ngelamar di situ, saya di training lagi kira-kira seminggu, dirasa saya sudah cukup, saya terjun ke customer, ke klien-kliennya Cipta Piranti yang bergerak dalam bidang macam-macam Pak, ada trading, ada manufacturing, ada jasa. Tapi saat itu Pak Tom fokusnya hanya sebagai akuntan untuk mengelola Accurate tadi atau general? Oh, kalau waktu account spesialis kita general Pak. Jadi general dalam artian itu kita menerangkan proses untuk pekerjaan itu melakukan sales quotation, sales order, delivery order, sales invoice sampai sales payment. Terus melakukan lagi proses itu dari sisi sales ya, dari sisi procurement atau purchasing kita melakukan purchase requisition, purchase order, barang itu di receipt, purchase invoice sampai dengan purchase payment. Itu kita mesti training ke semua employee atau semua karyawan di klien kita itu, perusahaan klien kita itu. Jadi karena kan di sebuah perusahaan itu kan mereka mempunyai departemen ya. Nah, per departemen itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, di sistem Accurate itu udah mencakup untuk semua departemen itu. Nah, kewajiban saya untuk men-training semua itu ke para karyawan-karyawan. Menggunakan sistem informasi tadi. Oke, baru teman-teman yang ketahui bahwa di akuntansi itu ternyata ada beberapa software atau piranti kan, betul. Yang ternyata banyak banget. Banyak Pak. Banyak, dan salah satunya dari level small medium enterprise sampai dengan level high end. Oke, nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, gimana Pak Tom melihat perkembangan sistem informasi akuntansi digital terutama dari sejak 2010 sampai sekarang 2021 gitu ya kan, berarti banyak banget bermunculan kan. Apalagi ada mulai banyak aplikasi-aplikasi akuntansi yang mulai online usaha ya, gitu kan. online. Itu gimana menurut Pak Tom tanggapannya? Jadi emang akuntansi itu dinamis ya Pak ya. Dinamis dalam artian berangkat dari akuntansi yang manual, very manual, sampai dengan akuntansi yang sudah pakai sistem, sampai sekarang akuntansi udah online. Yang cuma lewat handphone. Dan pakai handphone, aplikasi berbayar, ya kan. Jadi akuntansi berevolusi, sangat berevolusi, dan itu sangat membantu sih, khususnya bagi, karena kan laporan keuangan tuh end usernya itu shareholder ya, pemegang saham.
even itu level manajemen sampai dengan level pemegang saham. Jadi mereka akan tahu bahwa gimana sih keadaan keuangan saya, gimana sih keadaan likuiditas perusahaan saya, situ sih. Nah, ketika berevolusi itu dari manual sampai dengan sistem sekarang udah makin berubah lagi menjadi online, itu sangat menurut saya sih membantu, sangat bagus lah perkembangannya. Berarti seorang lulusan untuk menjadi profesi akuntansi, dia tidak hanya juga belajar soal manual, pembukuan, tapi dia juga wajib sekarang untuk bisa beberapa software terkait dengan sistem informasi akuntansi. Iya, kan? betul. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa, ya nggak bisa dibutuhin industri kan? Karena industri itu kan udah nggak manual ya. Iya, gitu, hal-hal kayak gitu. Nah, di pertanyaan yang keempat, saya mau coba tanya nih, banyak teman-teman yang belum tahu bahwa ternyata profesi akuntansi itu setelah saya research secara sederhana, dia ada di urutan kedua di seluruh Indonesia, banyak yang cari gitu ya. Nah, saya bertanya-tanya gitu ya, ini profesi akuntansi ini mencakup apa aja sih sehingga kok bisa general semuanya bisa ditangani gitu. Ini sombong banget ya akuntansi ya. Gimana menurut Tom? Kenapa? Pertanyaannya berarti saya garis bawahi. Kenapa sih akuntansi sangat menarik bagi para calon mahasiswa gitu kan ya? Menarik kenapa? Karena akuntansi satu sih, ilmu pasti. Tadi di awal ya. Iya, itu berangkat dari situ, di ilmu pasti. Yang kedua, yang paling diminati seorang mahasiswa itu kan ketika gue masuk sebuah kampus dengan jurusan tertentu itu, probabilitas untuk bekerja di suatu perusahaan tuh gimana sih? Kan kita kuliah kan jujur ya, maksudnya aku akan bekerja di suatu perusahaan atau either ketika suatu berkembang, aku akan menjalankan suatu perusahaan dengan kemampuan ilmu yang mumpuni, betul kan? Jadi akuntansi adalah suatu ilmu yang pasti dibutuhkan suatu perusahaan, either itu perusahaan level low perusahaan, middle sampai high. Contoh misalkan, ini suatu perusahaan bergerak dalam bidang jasa properti. Pasti suka tidak suka, mau tidak mau, pasti ada orang akuntansinya. Berkaitan dengan apa? Dengan pembuatan laporan keuangan. Karena kan seorang manajemen atau end user yang menggunakan laporan keuangan itu kan dia harus butuh tahu untuk keadaan keuangannya. Entah itu akuntansi dalam skup yang kecil itu artinya jadi fungsi dia akuntansi itu ada namanya account receivable, account payable, tax and treasury. Inventory itu dicakup dalam satu orang atau dua orang atau lebih, itu skup yang kecil. Nah itu pasti butuh, nggak mungkin nggak butuh. Sampai dengan perusahaan itu sudah skala besar, jadi ada billingnya tuh tersendiri, taxnya tuh tersendiri, treasury-nya tuh tersendiri, invoice itu tersendiri, sampai dengan jurnal untuk expenses tersendiri, sampai dengan pelaporan tuh tersendiri. Gitu sih. Oke, lanjut Pak Tom. Ketika memeriksa beberapa laporan keuangan ketika Pak Tom bekerja nih, kan ada semua detail alur keuangan. Nah, Pak Tom tuh ketika melihat proses tadi itu bisa fokus ke dalam sebuah laporan keuangan yang panjang itu hal apa sih yang menarik ketika penelusurannya tuh ini kayaknya ada sesuatu nih gitu. Itu gimana tuh prosesnya? Perlu digarisbawahi bahwa seorang akuntan tuh sebenarnya mini audit. Karena sebelum data itu masuk ke audit kan ke accounting dulu tuh untuk diproses. Dan ketika memproses pasti akuntan itu akan memvalidasi bahwa data itu benar atau tidak. Contoh misalkan ada seorang yang mengajukan untuk klaim reimburse atau apa. Seorang akuntan itu berkewajiban mengecek validitas datanya benar atau tidak. Misalkan orang itu klaim untuk parkir atau pembelian bensin atau apa. Dia akan cek tuh buktinya, oh benar ya ternyata belinya di sini. Itu dari kasus yang sederhana. Sederhananya seperti itu sih. Jadi akuntan itu menyenangkan di situ. Jadi passionnya tuh kenapa kita suka ngecek gitu ya? Karena memang passionnya sih di situ. Jadi ketika menemukan sesuatu bahwa oh ternyata ini salah, nah itu menurut akuntan tuh harus diperbaiki sih. Kalau kasus yang gede, kalau boleh tahu. Kalau kasus gede banyak penyimpangan, penyimpangan dan nilainya tuh nggak kecil ya, besar ya. Tergantung perusahaannya, skup perusahaannya. Kalau perusahaan besar umumnya besar, di situ banyak penyimpangan. Contoh misalkan saya garis bawahi bahwa ketika orang membeli barang, kebutuhan raw material atau bahan baku, harga tersebut di pasaran misalkan 1.000.
kok kita berkewajiban beli dengan harga 1.500, itu kan ada harga yang selisih jauh ya. Perlu kita identifikasi harga pasarnya 1.000, kita bisa beli 1.500. Oh, sampai sejauh itu. Iya, makanya saya bilang akuntan. seorang akuntan tuh harus namanya punya ilmu mini audit. Mini audit itu audit dalam skup kecil ya. Sampai nanti ketemu benar-benar fraud, itu audit yang akan menentukan bahwa oh ini ada fraud di sini nih. Oke, berarti kembali ke profesi, kenapa dia dibutuhkan? Pertama, seorang akuntan ya bisa menjadi profesi akuntan sendiri. Iya, betul. Terus kedua, dia juga harus menjadi auditor. Auditor, tapi Auditor, dalam skup yang lebih minim ya, bukan dalam skup yang lebih kecil ya. Terus yang ketiga terkait dengan sistem informasi digital sendiri. Iya, betul. Oke, teman-teman. Gimana sih ini saya harus serius di pembelajaran apa ya kira-kira di akuntansi supaya ketika nanti saya lulus, saya tuh kerja betul-betul dari arahan pada saat saya kuliah gitu. Kebetulan saya rasa di situ banyak ilmu yang saya gali, khususnya bukan akuntansi dalam sisi manual ya, akuntansi normal ya, tapi akuntansi yang benar-benar menggunakan sistem